Shalom dan selamat datang ke Breakthrough Worship Community Church Online Sunday Celebration. Jadi kami sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan Anda pada hari ini di dalam kebaktian online kita. Jadi apapun platform yang Anda gunakan pada saat ini, mari kita sama-sama menggunakan chat box ataupun ruangan komen yang ada untuk kita saling memberkati seperti haleluya, puji Tuhan, amin, atau apa sekalipun yang Anda rasa diberkati pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mau berdoa. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Bapa kami bersyukur buat pagi yang indah ini sekali kami dapat berkumpul di dalam ibadah ini ya Tuhan, even secara online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Bapak Engkau menyertai kami, Engkau berada bersama-sama dengan kami ya Bapak. Bapak kami mau terus serahkan ya Tuhan ibadah online kami ke dalam tangan Engkau, kiranya Bapak Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pribadi yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk lain yang kami gunakan Tuhan, supaya tidak ada tergendala ya Tuhan, tidak ada gangguan apapun ya Tuhan, supaya kita beribadah dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus serahkan ya Tuhan pribadi kami ke dalam tangan Engkau, dan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Semua yang melayani Bapak kami serahkan juga ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulakan ibadah kami Bapa. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. So, pada pagi hari ini kita mau istiharkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 hingga 48. Mari sama-sama kita dengan semangat kita baca, kita declare ayat firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita baca. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Amin. Haleluya. Jadi mari selepas kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Jadi mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bangkit, kita mau nyatakan Yesus adalah Raja Pemenang. Bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya.
Engkau telah memilih kami Tuhan. Engkau Allah yang mengenal kami. Jauh kedalaman hati kami Tuhan, Engkau yang mengenal siapa kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memilih kami Tuhan. Bahkan Engkau mengubah kami menjadi sempurna di hadapan-Mu. Engkau
kuasa-Mu yang menguatkan kami. Dasarku berharap, kini aku berserah. Yes Lord, kami berserah pada panggilan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti, Kami ikuti Tuhan. panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami ikuti Terima kasih tim Praise and Worship karena telah membawa kita di dalam sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. Sangat luar biasa dan diberkati. Amin. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke dalam ruangan persembahan dan persepuluhan. Jadi untuk menjadi dasar pemberian kita pada hari ini, mari kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amen. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita memberi pada hari ini. Nah, dalam hal pemberian ini, apakah yang terpenting? Kalau kita pernah fikirkan apa yang paling penting sekali dalam hal pemberian ini, salah satu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah sikap hati kita masing-masing. It is never about the amount ataupun apa sekalipun yang mungkin kita fikirkan, oh saya terpaksa memberi. Tidak. It is not about terpaksa, it is not about the amount, but it is about sikap hati kita dalam kita memberi. Tuhan ingin mengajarkan kita apa sekalipun yang kita berikan, dalam bentuk apa sekalipun yang kita berikan kepada Tuhan, Dia mengajarkan kita untuk memberi dengan sukacita. Amin, saudara. Jadi pada hari ini saya encourage kita semua untuk terus memberi dengan sukacita. Apa sekalipun amount yang akan kita berikan, don't worry, Tuhan Yesus kan ada. Tuhan akan mempercukupkan kita semua. Amin. Mari sebelum kita memberi, saya bawa kita di dalam doa. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama Engkau Bapa. Terima kasih untuk ruang dan peluang pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk sama-sama memberi bagi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan apa sekalipun yang akan kami berikan kepada Engkau sebentar saja lagi Tuhan. Kami doakan agar Engkau terus menggunakannya Tuhan untuk memperkembangkan kerajaan Engkau dan untuk memberkati pelayanan-pelayanan di masa yang akan datang ya Tuhan. Begitu juga dengan setiap kami ya Tuhan, dalam apa sekalipun yang kami lakukan, we pray Lord Jesus, abundance of blessings be upon each and every one of us, baik yang sedang belajar, baik yang sedang bekerja maupun berbisnes ya Tuhan. Kau terus memberkati setiap kami dengan berlimpah dan dengan luar biasa Tuhan. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang mungkin tidak sempat untuk memberi pada hari ini ya Tuhan. Kau terus memberkati mereka dengan luar biasa agar pada hari-hari akan datang mereka akan dapat memberi kembali kepada Engkau di dalam waktunya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.
Baiklah, untuk persembahan dan persepuluhan pada hari ini, Anda boleh salurkan ke dalam akaun yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk screenshot transaksi Anda dan hantarkan ke WhatsApp admin BWCC Online untuk tujuan perekodan. Seterusnya kita akan sama-sama mendengar daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cikgu Petrus, Leaders in Charge of DCC Kernawit, dan masa dan tempat saya serahkan kepada Cikgu Petrus. Hai, shalom semua saudara. Apa kabar anda semua? Sekali lagi kita berjumpa dalam ibadah secara online, ya, bersama-sama dengan saya pada hari ini. So, saya percaya anda semua amat diberkati, ya. Anda semua pada hari ini penuh dengan sukacita. Haleluya. Jadi seperti yang kita maklum bahwa tema perkongsian kita pada bulan Oktober ini adalah Matius 16 ayat 18, saudara, ya. Matius 16 ayat 18, ya. Jadi sebelum kita berkongsi firman Tuhan pada hari ini, ada eloknya saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Haleluya. Allah Bapa kami di syurga, Allah kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapa atas kasih-Mu, atas berkat-Mu Tuhan, kami dapat bersama pada pagi ini Tuhan, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan dengan firman-Mu yang hidup Tuhan. Biarlah setiap apa yang akan kami kongsikan pada hari ini Tuhan datang daripada Roh Kudus-Mu. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar, hati yang menanggapi, mata yang melihat, mereka akan diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi, dan kami serahkan perkongsian ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin. Oke, haleluya saudara. Nah, dalam Matius 16 ayat 18 menyatakan tentang batu karang, ya. Apa yang dimaksudkan dengan batu karang sebenarnya saudara? Ya. Jadi banyak perdebatan yang hangat yang muncul terkait dengan batu karang ini saudara. Di mana Kristus akan membangun gerejanya merujuk kepada Petrus. Itu yang dinyatakan di dalam Matius 16 ayat 18 saudara. Atau adakah ia mengacu pada pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Kalau kita melihat dalam Matius 16:16, ya, sejujurnya tidak ada cara bagi kita untuk benar-benar yakin mengenai pandangan mana yang benar. Ya, susunan tata bahasa ini memungkinkan kita untuk memiliki pandangan tentang masalah ini sebenarnya, saudara. Jadi ada berbagai pandangan berkenaan dengan firman Tuhan ini ataupun ayat Matius 16 ini, saudara. Ya, jadi pandangan yang pertama adalah Yesus memang menyatakan bahwa Petrus akan menjadi batu karang, okay, di mana dia akan membangun gerejanya. Okay. Jadi Yesus tampaknya sedang menggunakan permainan kata. Ya, di sini dikatakan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Karena nama Petrus itu berarti batu dasar ataupun batu besar, bukan batu dasar, batu besar atau gunung batu, saudara. Ya, jadi Yesus akan membangun gerejanya di atas sebuah batu yang besar. Yesus tampaknya menghubungkan dua hal tersebut secara bersamaan. Ya, jadi Allah memang memakai Petrus dengan sangat luar biasa, saudara. Kalau kita lihat bagaimana Petrus diberkati, ya. Petrus pertama kalinya, kalau kita melihat, dia adalah orang yang pertama kalinya memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Ini boleh kita rujuk pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga 47, saudara. Begitu juga Petrus juga hadir ketika orang-orang Samaria menerima Roh Kudus yang pertama kalinya. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Dan dia juga orang pertama yang membawa Injil kepada bangsa non-Yahudi. Itu boleh kita jumpa dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 hingga 48, saudara, ya. Jadi hal ini boleh jadi menunjukkan bahwa Petrus sebagai batu besar yang menjadi dasar gereja. Oke. Ada juga penafsiran lain mengenai istilah batu karang. Yesus tidak sedang merujuk Petrus sebenarnya, melainkan kepada pengakuan iman Petrus yang tercantum
dalam ayat 16. Oke? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak pernah mengajarkan Petrus dan murid-murid yang lain ya secara jelas mengenai kesempurnaan identitinya, saudara. Ya. Jadi Yesus mengakui bahwa Allah telah berdaulat membuka mata Petrus dan mengungkapkan kepadanya siapa Yesus sebenarnya, saudara. Ya. Jadi pengakuannya tentang Yesus sebagai anak Allah tercurah dari dirinya, lahir dari mulutnya. Sebuah penyataan yang tulus, saudara, yang berasal dari iman pribadi Petrus di dalam Kristus. Inilah iman pribadi dalam Kristus, saudara, yang merupakan tanda orang Kristen sejati. Amin, saudara. Jadi semua orang yang telah menaruh iman mereka dalam Kristus, seperti halnya Petrus, adalah gereja. Petrus mengungkapkan kebenaran ini dalam 1 Petrus 2 ayat 4 hingga 5. Bunyinya begini, saudara ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang kerana Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Haleluya. Jadi setelah pengakuan Petrus, barulah Yesus menyatakan bahwa Allah telah mengungkapkan kebenaran kepada Petrus. Kata untuk Petrus yaitu Petros, berarti batu kecil. Kalau kita merujuk pada Yohanes 1 ayat 42, Yesus kemudian menggunakan kata yang berhubungan, Petra, yang berarti sebuah batu besar untuk fondasi. Kata yang sama juga digunakan dalam Matius pasal 7, saudara, ayat 24 hingga 25. Jadi ketika Yesus menggambarkan batu karang yang digunakan orang yang bijaksana untuk membangun rumahnya, ya, Petrus sendiri menggunakan gambaran yang sama di dalam suratnya yang pertama. Gereja dibangun dari sejumlah Petrus kecil ataupun batu kecil, saudara. Ini kita boleh jumpa dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah, ayatnya bunyi begini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani yang kerana Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Ini merupakan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ini adalah juga pengakuan iman yang merupakan asas dasar dari gereja. Haleluya. Amin, saudara. Baiklah, saudara. Selain itu, Perjanjian Baru juga sangat jelas ya menyatakan bahwa Kristus adalah dasar dari gereja. Ya, kita boleh jumpa dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ya. Dan juga dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Dan ini merupakan suatu kesalahan untuk berpikir bahwa Yesus memberikan hak istimewa ini kepada Petrus. Dan ini juga merupakan hal yang masuk akal bahwa semua rasul memainkan peranan mendasar dalam pembangunan gereja, seperti yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 20. Tetapi posisi yang terutama diberikan kepada Kristus sahaja sebenarnya, saudara. Kristus disebut sebagai batu penjuru. Ini kita boleh jumpa dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6 dan juga ayat 7. Itu juga dalam Efesus pasal 2 ayat 20 dan juga Lukas pasal 20 ayat 17. Jadi jika Kristus adalah batu penjuru, bagaimana mungkin Petrus boleh menjadi batu karang di mana gereja dibangun? Ya, jadi oleh kerana itu, pernyataan Yesus dalam Matius 16 ayat 18 sebaiknya ditafsirkan sebagai permainan kata yang sederhana, saudara. Ya, jadi pernyataan Yesus ini kira-kira dapat kita tafsirkan sebagai, Petrus, engkau sebagai batu kecil, tapi dari mulutmu telah muncul kebenaran seperti batu besar yang akan menjadi dasar dari gereja. Ya, jadi kalau kita melihat pada hari ini, saudara, ada gereja berpendapat bahwa Petruslah yang dimaksudkan sebagai batu karang itu. Oke, yang seharusnya merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri.
mereka juga kemudian menggunakan tafsiran tersebut sebagai bukti bahwa mereka adalah gereja yang benar. Mereka adalah gereja yang mula-mula. Mereka adalah gereja yang pertama. Akan tetapi seperti yang telah kita lihat, saudara, Petrus sebagai batu karang bukanlah satu-satunya penafsiran yang sah. Ya, bukan sebagai satu penafsiran yang sah. Bahkan jika Petrus memang dimaksudkan sebagai batu karang di Matius 16 tadi, 16 ayat 8, hal itu tidak memberikan sesebuah gereja memiliki kuasa apapun. Tidak memberikan apa-apa kuasa, saudara, kepada gereja. Ya. Nah, kalau kita merujuk pada Alkitab, saudara, Alkitab tidak pernah mencatatkan bahwa Petrus pernah berada di Roma. Alkitab juga tidak pernah mengatakan bahwa Petrus memiliki kuasa atas rasul-rasul yang lain, ya, atau sebagai pemimpin utama dari gereja yang mula-mula. Ya, jadi Petrus bukanlah pemimpin gereja yang pertama. Jadi ia yang dimaksudkan dengan batu karang yang sangat besar. Batu karang yang dimaksudkan dalam Matius 16 ayat 18 itu, atau tebing batu itu adalah siapa, saudara? Ya, oke. Kalau kita melihat di sini, Matius 16 ayat 18 mengatakan, "Aku akan mendirikan jemaatku." Maksudnya, ia akan mendirikan gereja, jemaatnya, di atas pengakuan Petrus yang kukuh itu, saudara. Ya, Yesus Kristus sendirilah sebenarnya yang menjadi batu karang itu. Dan itu juga merupakan landasan utama dan pertama dari gereja. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, saudara. Nah, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sendirilah yang menjadi batu karang itu, yaitu landasan utama dan pertama dari gereja. Sudah jelas, saudara, ya, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Jadi mereka, kalau kita melihat dalam ayat yang lain, saudara, di mana mereka semuanya makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang dan rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu sebenarnya adalah Yesus ataupun Kristus itu sendiri, saudara. Ya, jadi jelas sekarang bahwa Yesus adalah batu karang itu sendiri, batu karang yang teguh. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23, dikatakan di situ, di akhir zaman ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenalnya. Mengapa hal itu terjadi, saudara? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bagaimana kita melakukan kehendak Bapa kita di surga? Kita harus menjadi pendengar dan juga sebagai pelaku firman Tuhan, saudara. Ayat 24 hingga 27 menjelaskan tentang dua macam dasar. Kisah yang sama juga ditulis dalam Lukas pasal 6. Ya. So, dalam dua bahagian ayat ini sama-sama dikatakan ada orang yang membangun rumah. Yang satu membangun rumah di atas batu dasarnya, ya. Dia disebut orang yang bijaksana. Apa yang nampak di atas, yaitu bentuk bangunan, itu yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sementara yang berakal ke bawah, yaitu asas bangunan itu tidak dapat dilihat oleh kita ataupun oleh manusia. Tetapi pondasi ataupun dasar itulah yang harus pertama dibangun sebelum yang di atas dibangun, yaitu bangunan ataupun gereja, bentuk gereja. Ya. Dan ayat 26 berbunyi begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. Mengapa disebut orang yang bodoh, saudara? Ya. Karena apa yang dibangun di dalam hidupnya sia-sia, tidak ada makna dan tidak ada gunanya. Bukan karena terbelakang atau kurang pandai. Ya. Waktu kita membangun hidup kita, saudara, pastikan kita membangun di atas dasar yang benar. Apa yang kita bangun
harus berdasarkan apa yang Tuhan suka, apa yang suka Tuhan kehendaki, saudara. Jadi pada waktu kita membangun sebuah rumah, baik itu di atas batu atau pasir, kedua-duanya pasti akan mengalami badai. Jadi di sepanjang hidup kita, saudara, ya, badai akan selalu ada. Yang menjadi intinya adalah bukan badai masalah yang datang, tetapi yang harus senantiasa kita perhatikan adalah dasarnya. Kita harus mempunyai dasar yang benar di dalam hidup ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Matius 8 ayat 23 hingga 27 menyatakan Tuhan Yesus dan murid-murid menyeberangi danau Galilea menuju Gerasa untuk melayani orang yang kerasukan setan, saudara. Jadi artinya dari awal mereka berangkat dalam kehendak Tuhan, tetapi badai tetap juga datang saat mereka berada di tengah danau itu, saudara. Jadi hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita. Sekalipun kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, badai akan tetap datang dalam hidup kita. Ya, mengapa hal ini boleh terjadi, saudara? Ya, karena kita masih ada di dalam dunia ini, ya. Dan di dunia ini penuh dengan roh-roh jahat yang juga turut bekerja untuk menyerang dan menjatuhkan anak-anak Tuhan dan menentang kehendak Tuhan. Ya, dan pada saat badai itu datang, saudara, murid-murid Yesus berseru kepadanya, ya. Sedangkan Tuhan Yesus tidur pada masa itu. Demikian pun dengan kita, saudara. Pada waktu kita menghadapi masalah, ya, maka kita harus berseru kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan bergosip, bukan menyebarkan masalah tersebut melalui media sosial dan sebagainya, saudara. Jadi Tuhan Yesus pada akhirnya menghentikan badai yang ada, tetapi ia juga menegur murid-muridnya, ya, dengan tujuan mengajar mereka agar di kesempatan berikutnya murid-muridnya tahu apa yang harus mereka perbuat. Ya, segala pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, saudara, yang tidak melampaui kekuatan kita, ya. Jadi pada waktu kita dicobai, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita semua. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saudara, ya. Karena kita beriman bukan pada situasi dan ataupun keadaan yang tenang, ya, tapi kita beriman kepada Sang jalan keluar, Sang pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi badai datang kepada orang percaya dan tidak percaya. Badai datangnya tiba-tiba tanpa memberitahu terlebih dahulu, saudara. Ya, jadi beberapa contoh badai yang kita alami, ya, tiba-tiba kita jatuh sakit ataupun mengalami kecelakaan, ya, kita difitnah, kita disalah mengerti, saudara. Tiba-tiba kita dimusuhi oleh anggota keluarga kita atau teman terdekat kita, saudara. Tiba-tiba ada keluarga yang meninggal, kehilangan barang yang penting, sebagai contoh, ya, kehilangan pekerjaan, tiba-tiba mengalami bencana alam, ya, tiba-tiba ataupun harus menghadapi perceraian, perpisahan. Yang masih di sekolah mengalami mendapat keputusan yang tidak dapat diterima, ya, mengalami kegagalan dan sebagainya, akhirnya dimarahi, ya, karena melakukan kesalahan, ya. Sudah bersikap baik, tetapi orang-orang di sekitar kita seperti itu, justru juga kita masih diperlakukan dengan tidak sopan. Dan ini membuatkan kita rasa sangat tertekan, saudara. Dan masih banyak contoh lain, saudara. Ya, jadi kita harus sadar akan semua ini. Amin, saudara. Baiklah, saudara. Dalam Mazmur 127 ayat 1 hingga 2 menyatakan, dalam hidup ini kita sudah membangun, baik itu membangun karya, ya, kehidupan rumah tangga dan masa depan. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita bangun harus di dasar yang benar, ya, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak menjadi sia-sia, saudara. Jadi membangun di atas dasar yang benar berarti kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita jaga dalam hidup kita sebagus-bagusnya akan menjadi sia-sia jika bukan penjamin hidup kita bukan Yesus, saudara, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menjamin dirinya sendiri.
Ya, begitu juga dinyatakan dalam Mazmur 127 ayat 2. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi ayat ini tidak berkata kepada kita untuk tidur bermalas-malasan, karena kita adalah anak Tuhan, saudara. Tapi dalam ayat ini ada satu hak istimewa bagi orang-orang yang dicintai Tuhan, saudara. Ya, sekalipun kita sedang beristirahat, itu maksudnya, Tuhan tetap menyediakan dan mencurahkan berkat khusus bagi kita yang hidup benar maksudnya, dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, Efesus pasal 2 ayat 20 hingga 22 menyatakan kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Artinya ada orang yang mendahului kita. Ya, kehidupan dan pengalaman para rasul dan para nabi itu menjadi dasar juga untuk hidup kita, saudara. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, ya, batu yang utama, harus menjadi asas yang utama di dalam hidup kita. Ya. Jadi waktu kita membangun, kita harus membangun di atas dasar firman Tuhan. Segala sesuatu di dalam hidup kita, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan berarti dibangun di luar dasar. Ya, jadi bangunan yang di luar dasar sekalipun menyambung dengan bangunan utama, bangunan itu tetap rapuh, saudara. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 11 menyatakan tidak ada batu penjuru lainnya selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi orang yang membangun di atas dasar yang lain, maksudnya dasar yang lain itu mungkin kepintaran dia, kemampuan dia, keuangan dia, ya, akan goyah, saudara, apabila waktu badai melanda. Ya, tapi orang yang membangun di atas batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus, ya, atas dasar yang kukuh, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, akan tetap teguh, tetap kuat dan aman apabila badai melanda dalam hidup mereka, saudara. Ya, jadi Kristus adalah batu penjuru yang mahal nilainya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukannya. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, bukan batu sentuhan ataupun batu sandungan. Ya, jadi bagi orang yang tidak percaya, Tuhan Yesus boleh menjadi batu penjuru ataupun batu sentuhan ataupun batu sandungan, saudara. Jadi untuk batu sentuhan dan batu sandungan, keduanya sama, yaitu pada waktu orang mendengarkan firman Tuhan, ya, dia boleh saja tersandung dan menolak firman Tuhan, begitu, ya. Sedangkan hidup kita harus satu saja, ya, kita harus menjadikan Kristus sebagai batu penjuru, saudara. Ya, jadi kita melihat hari-hari ini, saudara, badai begitu banyak melanda dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, sesuai dengan tema gereja kita pada bulan ini, Matius 16 ayat 18. Mari saudara, kita sama-sama menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar batu karang dalam kita membina hidup kita, ya, berserah sepenuhnya kepadanya, saudara. Saya yakin selagi kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah jatuh, saudara. Sebaliknya kita akan terus diperkuatkan. Tuhan Yesus akan selalu menopang hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Baiklah, saudara, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Engkau telah menjadi dasar pondasi di dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami tidak goyah. Dan kami bersyukur Bapa, biar kami terus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biar kami sentiasa menjadikan Engkau sebagai dasar pondasi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Layaklah Kau dipuji, Engkau semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadi semua orang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Cigu Petrus sebentar tadi. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Alright, jadi mari kita mau masuk dalam ruangan announcement. Tapi sebelum itu mari kita saksikan video ini.
Video sebentar tadi merupakan aktiviti mingguan gereja kita. Jadi sekiranya Anda ingin turut serta, Anda boleh berhubung dengan Asya-Asya yang bertugas pada hari ini. Jadi jangan lupa ya, Anda sangat dialu-alukan untuk turut serta di dalam aktiviti mingguan gereja kita. Alright, jadi next announcement adalah tentang tithes dan offering ataupun persembahan ataupun persepuluhan kita boleh salurkan ke nomor account bank yang tertera di screen Anda pada saat ini. Anda juga boleh mengimbas QR code ini dengan menggunakan aplikasi perbankan ataupun e-wallet Anda. Dan Anda boleh letakkan BWCC online sebagai rujukan dan screenshot receipt transaksi dan boleh dihantar ke BWCC online admin di nomor telepon yang tertera di screen Anda melalui WhatsApp untuk tujuan record. So, itu saja highlights dan announcement kita untuk minggu ini. Dan sebelum kita bersurai dari ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mau berdoa dan sekali lagi kita menjemput Cikgu Petrus untuk membawa kita di dalam doa penutup serta benediction. See you all on the next Sunday. Bye-bye. Shalom saudara, nah sekarang kita sampai kepada bagian benediction. Oke, kita bersyukur dapat berjumpa lagi sekali ya pada hari ini saudara. Ya, kita harus bersyukur karena kita punya dasar yang kukuh, dasar yang kuat. Ya, biarlah hidup kita berdasarkan firman Tuhan dan biarlah rumah kita didirikan atau hidup kita didirikan di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai batu karang di dalam hidup kita saudara ya. Nah, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 hingga 29 menyatakan, segala sesuatu di muka bumi ini akan berlalu, semua akan digoncangkan agar tinggal apa yang tidak tergoncangkan ya. Kita harus memastikan hidup kita dibangun di atas pondasi yang benar saudara, agar kita tidak tergoncangkan ya. Begitu juga di dalam Titus 1 ayat 16 mengatakan ya, pengakuan kita yang menyatakan kita sudah mengenal Tuhan tidak menjamin bahwa kita tetap teguh saudara ya, tetapi perbuatan kita pada waktu kita mentaati ya dan menyelaraskan hidup kita ya sesuai dengan firman Tuhan, inilah yang disebutkan sebagai pelaku firman Tuhan ataupun melakukan firman Tuhan saudara. Jadi kekuatan kita adalah pada waktu kita melakukan sesuai firman Tuhan ya, bukan hanya mendengar atau mengakui firman Tuhan. Jadi Mazmur juga, dalam Mazmur 18 juga menyatakan Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi dalam hidupnya ya ada banyak badai yang terjadi. Melalui pengalaman hidupnya dia mengenal Tuhan lebih dalam, maka segala yang kita alami dalam hidup kita menjadi ujian apakah kita teguh di dalam hidup kita saudara di dalam Tuhan ya. Jadi pada waktu kita mengalami badai dan kita berserah, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi saudara ya. Jadi kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan ya, sebab setiap hari kita akan mengalami badai ya. Ketika badai masalah sudah berlalu dari hidup kita, maka kita harus memastikan juga bahwa sudah tidak ada lagi luka kekecewaan yang tinggal daripada badai tersebut saudara ya. Jadi siapakah gunung batu kita saudara ya, siapakah batu karang kita saudara, siapakah asas dalam hidup kita saudara ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, fokus utama kita adalah siapakah yang menjadi asas dalam hidup kita ya, bukan badai, bukan masalahnya. Jadi kita harus memastikan hidup kita selaras dengan firman Tuhan ya. Tapi kita juga harus menjadi pelaku firman pada masa yang sama ya. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita semua saudara ya. Jangan kita mengaku mengenal Tuhan saja, memanggil Tuhan begitu begini ya, tetapi kita tidak menjadi pelaku yang setia ya. Kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan yang sebenarnya saudara. Jadi kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai dasar, pondasi dalam hidup kita, dan dalam masa yang sama melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda dan kita semua. Saya percaya hidup semua
kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekian saja saudara, benediction daripada saya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya.